liburnya lebih panjang sehingga pembatasan kendaraan truk itu di jalan tol lebih lama lagi. Dan itu memang sudah ada keberatan dari beberapa asosiasi ya pelaku usaha ya. Makanya ngobrol. Pasti udah ngobrol lah. Yang diajak ngobrol siapa gitu kan? Yang terdampak kebijakannya siapa? Ya yang pasti semoga di libur Nataru ini Semuanya bahagia. Semuanya bahagia. Yang merayakan Natal bahagia. Yang merayakan tahun baru, yang kumpul-kumpul sama keluarga, Bahagia anak sekolah juga. bahagia juga. pelaku usaha bahagia. Bahagia itu juga penting karena nggak ada pelaku usaha Mati ekonomi. mati ekonomi, Pak. Pemerintah Pemerintah berusaha, bukan bahagia. bukan bahagia. Lo ngapain pemerintah bahagia? Ya, tugasnya berusaha ya. Berusaha dia. Itu ada juga di buku dasar ilmu politik ada juga kok. Pemerintah bahagia. Enggak bekerja. Oh ini yang aku bawa kemarin. Mana? Aku baru dari Jawa kan. Oh, Nah, sekalian ini naik darat nyobain tol. nyobain tol dari Trans Jawa ya. Ah, Enak sih udah kosong. Ya rame ada cuman tidak sampai ada macet lah. Berapa hari lalu ya. Atau sekarang. Tapi mestinya sih tidak terlalu rame, paling tidak tertata ya, karena kan sudah mulai dibatasi truk-truk besar itu. kan mau Nataru itu ya? Nataru ya? Nataru. Itu kok sekarang denger-denger lebih lama sih itunya? Ya, Pembatasannya? ya kan supaya lebih panjang juga untuk mencegah kemacetan. Kan antara lain libur sekolah yang panjang, terus juga ASN, aparatur sipil negara kan juga didorong supaya WFA, work from anywhere. Ya mungkin pegawai swasta juga menerapkan yang itu. Jadi liburnya lebih panjang sehingga pembatasan kendaraan truk itu di jalan tol lebih lama lagi. Kasihan lah kalau lama-lama gitu. Kenapa tuh? Loh, itu truk itu nggak cuma truk yang jalan itu. Itu ada sopir Ya. yang dia juga butuh makan. Nah kalau lama berhentinya mereka makan apa? Ayo, terus nanti pengusaha misal butuh barangnya cepat sampai di mana ya? Misal di pelabuhan. Terus nanti biar bisa diekspor. Nah itu kan pengaruh juga, kan kasihan. Ya yang pasti sih kalau sopir truk misalnya makannya makan nasi lah tetap ya. Oh iyalah, mau makan solar. Janganlah. Cuman kan ya pelaku usaha juga mestinya sudah mempersiapkan diri sih dari jauh-jauh hari ya. Jadi ya mungkin mereka mestinya sudah mulai stok barang di lokasi-lokasi yang dekat pelabuhan dari jauh-jauh hari. Nah masalahnya yang ini tuh terlalu lama. 19 ke 24, berapa minggu? 3 minggu ya? Lebih ya? Lebih. Pokoknya 11 hari Pak ya? Ya kan lama itu Ya. 11 hari. Nah ini tuh kan mengganggu alur masuk keluar barang di pelabuhan. Dulu yang pas waktu di Tanjung Priok ada masalah Macet itu. ya. Oh macetnya aja sampai kayak gitu. Itu padahal cuma hitungan jam. Ya mungkin kan bisa lewat yang jalur non-tol. Kan dibatasi juga itu. Cuman kan masih jam lah. Masih ada time limit, time window. Nah, kalau yang di tol yang tanpa jeda kan, ditutupnya. Tapi ini tentu di luar ini ya, di luar angkutan kebutuhan Pokok, sembako. ya. Sembako kan masih boleh melintasi. Nah ya kan negara ini nggak dijalankan cuma hanya sembako. Ada yang lain, misal keramik, Baja. ekspor baja. Ada ekspor baja ya? Semoga
Semoga ya. Semoga kita ekspor baja loh ya, bukan biji baja. Ya kan jangan bijinya lah. Baja ya, baja. Ya. Cuman memang pasti dilematis ya. Kalau truk dibiarkan nanti lalu lintas itu padat, akhirnya juga macet dan pernah kejadian juga kan waktu Idul Fitri yang berapa Brexit itu Brebes exit itu kan juga sampai berapa yang meninggal dunia kan nggak bagus juga sehingga ya pemerintah pasti sudah mempertimbangkan segala sesuatu dengan secara matang. Ya itu kita memang berbaik sangka sama pemerintahnya gitu. Tapi kan ini kalau dilihat itu kan mendadak itu loh. Pengumuman baru keluar minggu kemarin kalau nggak salah. Ya, berapa hari lalu. Dan itu udah langsung udah langsung udah nggak cari tawar lagi. Ya. Ya kan kasihan misal kalau bayangan gue sederhana gitu. Umumkan itu jadi semacam kayak rutinitas nasional gitu. Ya. Jadi misal tahun depan itu jadwalnya udah keluar hari ini, jadi semuanya bisa persiapan. Nah kalau mendadak ya kasihan lah. Mendadak lama lagi. Itu kan si Barat suruh, kamu nggak usah ngapa-ngapain selama setengah bulan. Lah gimana? Bukannya nggak boleh ngapa-ngapain, boleh. Cuman lewat jalur non-tol. Iya kan lebih gede biayanya. Lebih mahal tol lah. Loh, itu kan kepotong hari. Oh. Emang jalur di arteri yang non-tol itu sih lebih lama. Makanya orang milih lewat tol. Lebih lama otomatis sampainya lebih lama. Lebih lama berarti butuh makan di situ, butuh bensinnya lebih, solarnya lebih. Cuman bagaimana dong? Di satu sisi kita pengen menjaga supaya libur Nataru ini berjalan dengan lancar, nyaman kan. Nah, di sisi lain ada kebutuhan dan itu memang sudah ada keberatan dari beberapa asosiasi ya pelaku usaha ya. Cuman ya kayaknya dan mestinya pemerintah pasti sudah mempertimbangkan itu semua sih. Makanya ngobrol. Pasti udah ngobrol lah. Nah kalau ngobrol kok masih tetap santai kayak gini? Ya namanya juga penolakannya? ngobrol. Namanya juga ngobrol. Yang diajak ngobrol siapa gitu kan? Yang terdampak kebijakannya siapa? Ya namanya juga pemerintah kan itu hasil pilihan rakyat. Ya nggak mungkin mereka mau menyusahkan rakyat kan, logikanya. Semoga. Di dalam buku kayak gitu. Ya. Dalam buku. Apalagi di buku-buku ilmu dasar politik itu seperti itu. Seperti itu kenyataannya. Ya. Ya itu. Dalam buku. Makanya habis baca buku itu baca kenyataan. Oh gitu ya? Iyalah, baca buku doang nanti pemerintah adalah yang itu reas politika, idealnya gitu. Ya. Masing-masing nggak boleh mencampuri. Ujung-ujungnya sama aja. Kenyataannya sama aja. Berarti yang salah itu bukunya. Bukunya Bukunya yang salah. lah mau nyalain siapa? Nyalain pemerintah nggak bisa salahin Pak. Ya udah dipilih mau gimana? Nggak bisa salahin. Ya nyalain bukunya aja. Ya, cuman ini sih jadi Pak terkait Nataru ini. Jadi satu sisi, oke, ada pro dan kontra terkait pembatasan angkutan logistik ya. Ya semoga pemerintah akan menelurkan kebijakan lagi. Yang tragisnya kan adalah beberapa hari lalu ada kecelakaan truk juga, belasan tewas. Truk apa itu? Bus akap. Bus penumpang. Maksudnya bus trayek bukan bus pariwisata. Bus trayek kayaknya. Dan kecelakaan ini tidak hanya sekali kan, dan yang tewas juga banyak, belasan juga. Ini makanya padahal di sehari sebelum kecelakaan itu pemerintah melalui Direktur Jenderal Perhubungan Darat itu melakukan
sidak ke rest area dan menemukan beberapa bus yang ternyata dinyatakan tidak layak jalan. Wah. Yo jangan gitulah, maksudnya yo ini kan peak season ya. Biasanya kan kalau peak season kan semuanya perusahaan angkutan lagi berlomba-lomba. Ya. Karena ini panennya mereka. Ya oke. Harga tiket naik ya oke, tapi jangan nurunin kualitas angkutannya. Ya. Kan yo kasihan. Ketika ditemukan ada bus tidak layak jalan, ya itu menunjukkan bahwa ini bus pengen ngambil keuntungan berlipat ganda kan. Jadi dia dapat uang, terus busnya tidak dirawat, ya kan, dan jalan. Dan yang mengkhawatirkan adalah sebelum sidak ini kan bus ini berarti sudah jalan menjalankan trayek toh. Udah rewariwi. Sudah wirawiri, kok riwariwi. Nah itu berarti selama ini dia jalan dengan kondisi tidak layak dong. Wah. Nah kalau gini aku setuju sama pemerintah. Jadi tertibin yang kayak gitu karena udah nyangkut nyawa nanti. Ya sama, angkutan logistik juga kan kita belajar dari ketika Brexit itu. Ya kan bisa diatur kalau itu ngobrol, orang-orangnya itu yang terdampak diajak ngobrol dari pengusaha, dari asosiasi logistik, dari para sopir, dari para pemilik truk. Kan ya berat kalau pemilik truk yang nyewain truk gitu kan. Ya kalau nyewain truknya misal yang udah gede yang modalnya banyak lah, kalau punya truk 2 nyewa masih nyicil lagi kan. Berat itu. Ya jalan 11 hari. Ya tetap bisa jalan. Ongkosnya lebih naik, bayarannya sama. Kan nggak harus bayar tol, paling nggak ada selisihnya lah. Selisihnya itu habis, emang dikira apa namanya bayar tol misal 200.000, itu dapat solar tuh cuma berapa liter. Habis buat nunggu ngobrol pemerintah itu ngobrol. Dari satu sisi kalau menurut Masnya pemerintah harus ngobrol terkhusus terkait angkutan logistik. Nah di sisi lain sebenarnya pemerintah juga tidak cukup hanya ngobrol dengan perusahaan otobus. Iya, itu kalau otobus kan beda ceritanya kan. Iya. Otobus kan bisa jalan kalau ada izin dari Dishub. Nah itu Dishub. Ya, kalau nggak ada izin kan nggak bisa jalan dia. Ya dari yang sidak kemarin ada juga yang kondisinya layak jalan, cuman tidak kir. Kirnya nggak dapat. Masih udah kadaluarsa. Udah kadaluarsa. Ya, itu kan ya pelaku usaha jelas pasti pengen mendapat keuntungan. Itu normal lah. Karena banyak juga yang dia keluarkan toh. Ya cuman harus ingat juga lah bahwa kalau perusahaan otobus, ya dia harus tugas utama dia adalah mengantar penumpang. Iya, pelayanan. Jangan ini lah, jangan main-main lah, apalagi menyangkut nyawa kan. Dan tidak hanya sekali ini aja kecelakaan maut seperti ini kan. Aduh kasihan, maksudnya pengen ngelayain Nataru ya kan, Natal tahun baru. Pas liburan sekolah lagi kan. Bareng keluarga, happy. Nggak taunya. Oke, kita ikut imbauan pemerintah pakai transportasi umum, transportasi publik. Malah busnya nggak laik. Amit-amit nanti kecelakaan. Ya. Kan akhirnya terus ngapain kampanye untuk naik transportasi umum? Maksud pemerintah kan udah benar, jadi menggunakan transportasi umum itu kan baik-baik saja. Ini kan masalahnya berarti adalah di tingkat pelaku usahanya. Dia tidak melaksanakan sesuai aturan. Ya tidak lah, yang ngomong di Zoom aja banyak banget. Banyak banget itu orangnya. Ya sih kan dinas perhubungan tuh ada di tiap daerah. Nah iya. Ya. Motornya gede-gede itu. Ada juga yang kecil. Ngapain dia mau motor kecil? Mau pesawat. Ya kalau dia pulang ke rumah kan pakai motornya sendiri. Kan banyak itu, kerain. Kan paling perusahaan otobus itu paling berapa sih?
yang terdaftar di Kemenhub. Ya, dari beberapa kejadian kecelakaan maut ya, ujung-ujungnya itu jadi itu ada kelalaian segala macam, sopir dipidana. Ya, emang kesalahan dari awal bahwa busnya tidak dipersiapkan, akhirnya juga tidak diperbarui. Karena itu nanti yang penumpang jelas terdampak ya. Pasti. Tapi yang kasihan kan juga supirnya. Mau nggak mau dia harus jalan, padahal kendaraannya misal nggak layak. Kasihan supirnya itu. Supir kan juga punya keluarga di rumah. Makanya padahal Udah Nataru dia nggak kumpul sama keluarga, harus kerja. Kasihan. malah sampai kecelakaan lagi. Dan ini kan ya Trans Jawa ini cuman ya lumayan panjang kan jalurnya. Dan kalau sopir tuh dipaksa sendirian menyetir ya kan, terus harus kejar target berapa jam. Akhirnya ketika kelelahan ya itu bisa salah satu faktor. Banyak yang harus dibenahi itu dari Republik ini. Dalam hal transportasi loh ya, ini transportasi doang. Ya. Belum yang lain. Entah itu transportasi logistik atau penumpang. Iya sih. Ya, pastilah pemerintah akan memperbaiki semua ya. Kalau saya. Aku sih juga percaya pasti. Tapi kapan? Memperbaikannya gimana? Jadi kan ibarat kayak motor. Ini motor rusak, perbaiki. Oke, perbaiki. Udah selesai perbaikannya udah. Lah kok nggak ada perbedaan? Yang penting udah diperbaiki. Statusnya sudah diperbaiki. Oh, statusnya doang, nggak ada hasilnya. Ya. Nah, kita lihatlah. Ya, yang pasti semoga di libur Nataru ini semuanya bahagia. Semuanya bahagia. Yang merayakan Natal bahagia. Yang merayakan tahun baru, yang kumpul-kumpul sama keluarga, anak sekolah juga. Bahagia juga. Pelaku usaha bahagia. Bahagia itu juga penting karena nggak ada pelaku usaha. Mati ekonomi. Mati ekonomi, Pak. Bener. Pemerintah berusaha, bukan bahagia. Bukan bahagia. Ngapain pemerintah bahagia? Ya, tugasnya berusaha ya. Berusaha dia. Pemerintah kok bahagia? Enggak ada. Itu ada juga di buku dasar ilmu politik ada juga kok. Pemerintah bahagia? Enggak, bekerja. Oh ya. Tak jalan dulu. Aduh, selamat Nataru. Selamat Nataru.